Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah KPGRIan. Berdasarkan kontak belajar kita, bahwa pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai profil PGRI. PGRI sebagai organisasi profesi guru dipandang dari segi profesi memiliki jati diri yang terpancar pada 4 ranah profesi, yaitu keahlian, tanggung jawab, kesejawatan atau jiwa karsa, dan pembaharuan atau inovasi. Keahlian dalam hal ini adalah meningkatkan kualitas anggota, mempertajam visi anggota terhadap perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, memperluas wawasan keguruan, melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pengajaran, pendidikan, dan kebudayaan. Lalu, yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah penanaman dan peningkatan tanggung jawab keahlian sehingga perlu diciptakan aturan ketentuan tata tertib dan kode etik. Kemudian kesejawatan atau jiwa karsa merupakan wujud rasa kebersamaan antar anggota terhadap misi keguruan yang diemban sehingga tercipta wahana dan dinamika organisasi yang mampu mengantisipasi kemungkinan arah perkembangan selanjutnya. Lalu pembaharuan atau inovasi yang dimaksud di sini merupakan sikap organisasi yang dinamis, kreatif, responsif, adaptif, inovatif, permisif, selektif, memiliki keterbukaan terhadap pandangan dan penemuan baru, serta keinginan untuk meningkatkan profesi. Kemudian, tujuan jati diri PGRI yaitu tegaknya keberadaan PGRI, tumbuhnya rasa bangga, rasa ikut memiliki. Tujuan selanjutnya adalah tercapainya loyalitas, dedikasi, disiplin, dan kemampuan profesional yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Loyalitas itu merupakan suatu ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, komitmen, pengorbanan gitu ya. Kemudian kalau dedikasi merupakan pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan. Tujuan berikutnya adalah memiliki kemampuan dalam mengantisipasi setiap perubahan akibat perkembangan masyarakat, ilmu, dan teknologi. Kemudian tujuan lainnya adalah terwujudnya pengamalan dan pelestarian Pancasila dan UUD 1945 dan jiwa semangat nilai-nilai 1945 dalam tubuh PGRI baik organisasi maupun anggota. Jadi ini bukan pengalaman tapi pengamalan ya, pengamalan. Salah tulis. Kemudian selanjutnya fungsi jati diri PGRI. Yang pertama adalah sebagai pedoman penggerak perjuangan bagi anggota organisasi. Kemudian sebagai sarana memasyarakatkan eksistensi dan misi organisasi. Kemudian sebagai sarana perjuangan kaderisasi dalam rangka mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan organisasi. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah sebagai pembangkit motivasi perjuangan PGRI dan sebagai wahana penerapan rasa kebanggaan pada anggota atau warga PGRI. Nah, siapa sih anggota organisasi PGRI ini? Ya, mayoritas anggotanya merupakan guru-guru di seluruh Indonesia dan tidak menutup kemungkinan juga anggotanya merupakan tendik atau tenaga di bidang kependidikan. Kemudian, misi jati diri PGRI adalah suatu wahana untuk menampilkan citra, sikap, semangat, dan karakter organisasi keguruan yang mampu melestarikan nilai-nilai perjuangan dan profesi keguruan. Misi jati diri PGRI sekaligus merupakan upaya PGRI dalam mempertahankan, mengamankan, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan NKRI, kemudian melestarikan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945, kemudian mengisi, menyukseskan pembangunan nasional, khususnya bidang pendidikan dan kebudayaan, kemudian mempertinggi kesadaran, sikap, kemampuan, dan mutu, serta meningkatkan kesejahteraan guru atau anggota PGRI.
Lalu, apa beda visi dan misi? Jadi kalau visi itu impian, pandangan ke depan, kemudian kalau misi itu lebih ke sasaran atau tugasnya, seperti itu. Selanjutnya, jati diri PGRI sendiri itu terdiri dari nasionalisme, demokrasi, kemitraan, unitarisme, profesionalisme, kekeluargaan, kemandirian, non-parpol, jiwa semangat, dan nilai-nilai 45. Maksudnya di sini adalah nilai-nilai kemerdekaan ya. Nah, nasionalisme sendiri adalah mencintai bangsa dan negara, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu demokratis atau demokrasi merupakan kedaulatan tertinggi berada di tangan anggota, dilaksanakan dengan perwakilan melalui Kongres. Jadi ini lingkup PGRI. Kemudian kemitraan. Kemitraan di sini merupakan pemantapan jiwa karsa dan kebersamaan, tentunya antar anggota PGRI. Lalu unitarisme adalah wadah untuk berbagai latar belakang. Jadi kesatuan, jadi mewadahi semua anggota PGRI, tidak memandang suku, agama, ras, seperti itu. Lalu profesionalisme mengutamakan karya atau hasil. Jadi lebih ke sebagai seorang guru itu tentunya salah satu karya yang bisa dihasilkan misalnya adalah mengembangkan atau merancang suatu pembelajaran yang inovatif seperti itu. Lalu kekeluargaan adalah rasa senasib dan sepenanggungan, gotong royong, saling asah, asuh, dan asih. Kemudian untuk kemandirian adalah percaya pada kemampuan diri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain. Ini tentu ditujukan pada anggota PGRI secara individu. Lalu non-parpol bahwa PGRI itu tidak mempunyai hubungan organisasi dengan kekuatan sosial politik manapun. Kemudian menegakkan dan melestarikan jiwa semangat nilai-nilai 45 atau semangat kemerdekaan. Selanjutnya adalah arti lambang PGRI. Jadi ini merupakan lambang PGRI. Setiap lambang atau logo itu pasti memiliki makna di balik bentuknya ya. Bahkan nama kita aja itu pasti semuanya memiliki makna. Nah, untuk yang pertama, berbentuk lingkaran. Lambangnya kan berbentuk lingkaran. Jadi, atau disebut juga cakra atau lingkaran, di sini melambangkan cita-cita luhur dan daya upaya menunaikan pengabdian secara terus-menerus. Kalau kita ingat roda, roda itu kalau digerakkan kan berputar terus kan. Kalau seandainya tidak dihentikan, maka dia akan terus berputar karena dia bentuknya lingkaran, berputar terus-menerus. Beda dengan kalau bentuknya persegi panjang atau persegi. Nah, dia satu sisi aja dia udah nggak gerak lagi, kecuali digerakkan. Beda dengan roda. Kalau roda yang berbentuk lingkaran itu kalau digerakkan tanpa dihentikan, maka dia akan berputar terus gitu kan. Kemudian pinggiran lingkaran berwarna merah yang melambangkan pengabdian yang dilandasi kemurnian dan keberanian bagi kepentingan rakyat. Lalu warna putih dengan tulisan Persatuan Guru Republik Indonesia ini melambangkan pengabdian yang dilandasi kesucian dan kasih sayang. Jadi kalau warna putih kan identik dengan kesucian. Kemudian, arti lambang selanjutnya adalah panduan warna pinggir merah putih, melambangkan pengabdian kepada negara, bangsa, dan tanah air Indonesia. Jadi merah putih kan bendera Indonesia. Lalu suluh berdiri tegak, bercorak 4 garis tegak dan datar berwarna kuning. Jadi ini datarnya ini kan ada 4. Kemudian yang tegak ini kan juga ada 4. Melambangkan bahwa fungsi guru itu baik pada pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan perguruan
tinggi. Jadi ada 4 tingkatan dengan hakikat tugas pengabdian guru sebagai pendidik yang besar dan luhur. Kemudian arti lambang PGRI. Lambang yang pada bagian ini lambang yang berbentuk nyala api dengan 5 sinar warna merah. Ini berarti bahwa ideologi Pancasila dan arti teknis, yakni sasaran budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan karya generasi. Jadi Pancasila itu kan ada 5 sila. Selain itu juga sasarannya juga ada 5 ini ya. Kemudian 4 buku mengapit suluh. 4 buku dengan posisi 2 datar, kemudian 2 tegak simetris dengan warna corak putih melambangkan sumber ilmu yang menyangkut nilai-nilai moral, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak bagi tingkatan lembaga-lembaga pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan tinggi. Kemudian, warna dasar tengah hijau ini melambangkan kemakmuran generasi. Nah, inilah arti lambang PGRI. Lalu, di sini juga ada lirik Mars PGRI, di mana lirik ini atau Mars PGRI ini selalu dinyanyikan kalau Anda biasanya itu pada saat PKKMB dan wisuda ya. Jadi pada saat penerima diterima masuk sama mau dilepas. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya bisa dilanjutkan di forum diskusi di e-learning Unipma. Saya kira untuk ulasan mengenai profil PGRI saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.